rada-rada sepi ya. Siga ieu salat taraweh. Mun awal pinuh. Terus makin ke sini makin sepi ya. Mungkin lagi ada kendala, mungkin lagi ada halangan-halangan. Makanya kita doakan saja teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ini tidak bisa hadir, berkendala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya dalam segala urusannya. Mungkin ada yang lagi sakit juga. Nah, kita doakan juga mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat kita yang lagi sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat sakitnya dan dijadikan sebagai kafarat penggugur dosa-dosanya. Amin, amin ya. Karena sudah sepatutnya kita sebagai saudara seumat kita harus mendoakan yang baik-baik ya. Dan kita maafkan segala apa-apa yang pernah dilakukan oleh teman-teman kita ya. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Al Mukhlisin Academy hari Senin ya, tepatnya sekarang tanggal 5 Februari 2024. Dan insya Allah kajian pada malam hari ini pembahasannya sangat menarik sekali. Dan perlu kita sama-sama harus betul-betul kita perhatikan ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin akan menuju jenjang pernikahan ya. Ini harus betul-betul diperhatikan. Apakah bukan apakah ya, justru memang hal seperti ini yang nantinya jadi persoalan kalau tidak paham ilmunya. Ya, banyak hal yang menjadi persoalan di masalah ekonomi dalam bab rumah tangga. Kalau tidak paham ilmunya justru banyak sekali permasalahan-permasalahan rumah tangga itu yang terjadi karena permasalahan ekonomi ya. Apalagi ketika misalkan contoh suatu kasus suaminya sedang sakit dan tidak bisa mencari nafkah seperti biasanya. Nah, ini harus seperti apa dan sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama Ustadz Agung Setiawan. Insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita ya, sedang menuju ke sini. Dan kita akan coba mempelajari bagaimana hak kewajiban istri ya. Jadi suami punya hak dan kewajiban, istri juga punya hak dan kewajiban ya. Begitu pula ada nanti mungkin sedikit dibahas tentang bagaimana kewajiban seorang anak dan lain sebagainya, nanti akan dibahas. Nah, ini penting sekali ya, dan ini buat pembekalan nanti teman-teman yang sudah menikah ataupun yang sebelum menikah, ini untuk pembekalan nantinya ke depan ya. Dan juga diingatkan, diinformasikan buat teman-teman semua, ini kan kita sudah pertemuan keempat ya. Berarti untuk yang mendapatkan certification nantinya sudah ditutup, sudah close. Jadi untuk yang baru daftar sekarang boleh silakan ikut kajian, tapi nanti tidak bisa mendapatkan sertifikasi karena pertemuannya sudah masuk ke sesi 4. Dan bentuk sertifikasinya adalah e-sertifikat. Jadi nanti elektronik sertifikat teman-teman bisa print sendiri ya, dan insya Allah nanti akan ditandatangan oleh ketua DKM dan juga ustadz dan juga pengurus ya. Dan sertifikasi ini sebagai apa ya? Sebagai tanda bahwasanya teman-teman baik ikhwan maupun akhwat sudah mengikuti kelas kelas fikih munakahat ya. Jadi betul-betul sudah mempunyai sanad keilmuan gitu loh. Jadi kita harus proud ya, harus bangga ketika kita mempelajari suatu kaidah ilmu dan kita punya sanad keilmuannya, itu merupakan suatu kebanggaan. Artinya ilmu kita bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Baik, dan juga diingatkan buat teman-teman yang belum mengambil air minum, silakan boleh ambil di sebelah kiri untuk ikhwan dan sebelah depan ya, bukan belakang ya, depan untuk apa ya, belakang depan apa ya? Ya itulah. Ya, mau depan mau belakang sama. Itu untuk akhwat ya. Dan juga nanti kita akan mengumumkan siapa yang memenangkan penghargaan untuk pekan ini ya, dari resumenya dan juga dari komen-komen terbaiknya. Dan insya Allah nanti akan diumumkan di akhir ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin nanti pengen ada pertanyaan-pertanyaan, kalau misalkan waktunya nggak keburu nanti boleh dicantumkan di grup ya, atau minta ke admin deh, Min, nanti buka suatu waktu untuk bisa sesi tanya jawab ya. Karena kan di lock terus sama admin ya. Oh nggak salah ya grupnya ya. Oh enggak, ya udah nanti tanya jawab di situ ya. Enggak. Ih, Bapak ketawa kenapa? Oh gitu ya. Oh diserang terus ya. Maksudnya, saya kaget Bapak ketawa Pak. Tuh Pak, kebun Quran Pak di Rukiah Pak. Baik, mungkin itu saja. Teman-teman niatkan ya, kita niatkan kajian ini, majelis ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Siapkan catatannya ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin masih ada di jalan, boleh diingatkan untuk bisa segera merapat ke Masjid Al Mukhlisin ya. Sekali lagi terima kasih, syukran jazakumullah khairan katsiran. Selamat mengkaji ilmu, mudah-mudahan berkah. Kepada Ustadz Agung Setiawan, tafadhol masykuran untuk bisa ke depan membersamai kita semuanya. Silakan Ustadz. Masuk Ustadz ya. Tafadhol silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuku khairu ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'al ilallah. Bismillahi masyaallah, makana ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waqullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah begitu memberikan banyak kenikmatan yang mungkin kita tidak bisa hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'udu nikmatallah la tusuha innal insana ladzalumun kafarun. Bahwa sesungguhnya begitu banyak nikmat Allah, maka seandainya manusia itu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, la tusuha, tidak akan pernah mampu. Innal insana ladzalumun kafarun. Tapi sayangnya banyak manusia itu yang zalum, yang zolim, dan juga kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Oleh karena itu para ulama mengatakan dalam rangka kita bersyukur kepada Allah bukan hanya mengucapkan hamdalah, tapi sebaik-baiknya apa yang telah Allah berikan kita balas dengan amal soleh. Apabila setiap kenikmatan yang telah Allah berikan tidak membawa kepada jalan ketaatan, maka hati-hati, jangan-jangan itu bukan kenikmatan, tapi itu merupakan azab yang disebut dengan istidraj. Yaitu ketika manusia diberikan kenikmatan, kemudian dia lalai akan kenikmatan tersebut. Bukan semakin mendekat, tapi dia justru semakin menjauh pada Allah. Dan dia baru tersadar ketika maut mendatanginya, ketika alam kubur berada di depannya. Maka dari itu, semoga apa yang kita perbuat pada hari ini adalah dalam rangka untuk membalas kenikmatan Allah, yaitu dengan beramal soleh dan juga menggugurkan kewajiban, yaitu dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam mari selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita pengikutnya di akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Mukhlisin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang keempat dalam membahas tentang masalah fikih munakahat, yaitu berkenaan dengan hak dan kewajiban sebagai suami dan juga istri. Mengapa ini sangat penting untuk kita kaji? Karena secara fakta begitu banyak terjadi perceraian, perselingkuhan, bahkan hal-hal yang itu sebuah kemaksiatan, latar belakangnya adalah apa? Baik itu suami ataupun istri tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Ya, di sini saya mau tanya nih, teman-teman yang sudah menikah. Ada berapa orang cungkan tangannya? Pak? Nah, kira-kira ketika antum dulu sebelum menikah, antum sudah belajar belum hak antum sebagai seorang suami dan kewajiban antum sebagai seorang suami? Udah belajar belum, Pak? Belum. Nah, maka ini yang bisa menjadi sebuah masalah di kemudian hari. Karena yang namanya menyatukan dua insan butuh sebuah aturan. Dan apabila tidak ada standar aturan di dalamnya, maka yang terjadi
adalah saling beradu kekuasaan karena keegoisan. Ini itu tanggung jawab kamu, bukan. Ini adalah tanggung jawab kamu, saling menuduh satu sama lainnya. Karena apa? Tidak paham antara hak dan juga kewajiban. Nah, dengan kita nanti belajar, kita akan bisa mengetahui standarnya atau kita mengetahui penggarisnya yang menjadi tolak ukur kebenaran ketika kita menjalankan kehidupan bersama istri kita. Nah, maka begitu pentingnya hal ini agar menjadi tadi tolak ukurnya. Jadi ketika nanti ada masalah, dia tahu ini itu yang salah gara-gara siapa? Kewajiban yang terbengkalai atau misalnya hak yang tidak tertunaikan. Jadi nggak ada lagi kata saya, kata kamu, pendapat saya, pendapat kamu nggak ada. Tapi kita serahkan kepada aturan Islam ketika mengatur hak dan juga kewajiban. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam menegakkan kewajiban untuk memenuhi hak istri. Karena nanti gini ya, kewajiban bagi suami berarti hak untuk istri. Kewajiban istri adalah hak untuk suami. Kira-kira paham? Lagi ya. Kewajiban bagi suami adalah hak untuk istri. Kewajiban istri adalah hak untuk suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walirrijali 'alaihinna darajatun wallahu azizun hakim. Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Artinya, istri dan suami itu sama-sama mempunyai hak. Nah, kalau di dalam iklim kapitalisme, biasanya yang dipandang itu dari satu sudut pandang saja. Apalagi kalau sekarang kita mengenal dengan ide feminisme. Nah, hak dan kewajiban itu disamaratakan. Dan itu menurut mereka merupakan sebuah keadilan. Padahal bukan adil. Untuk menyamaratakan antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi yang dimaksud seimbang di sini bukan berarti menyamaratakan semuanya ya. Tidak. Antum punya kekuatan lebih. Maka artinya tugas-tugas yang berkenaan dengan masalah mengeluarkan tenaga itu laki-laki. Kalau dalam iklim feminisme itu tidak seperti itu. Perempuan pun berhak atau bisa untuk melakukan hal yang sama karena di atas keseimbangan atau kesetaraan. Jadi dimaksud dengan seimbang di sini adalah menempatkan sesuatu pada proporsinya. Artinya perempuan punya hak, suami punya hak, tapi haknya berbeda satu sama lainnya. Bukan diseimbangkan dalam iklimnya kapitalisme, ya. Nah, maka disebutkan walirijali alaihina darajat, akan tetapi laki-laki itu punya satu derajat yang lebih dibandingkan dengan istrinya. Ya. Karena apa? Karena laki-laki itu adalah manusia yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban sebelum istrinya. Jadi otomatis laki-laki itu adalah yang punya tanggung jawab lebih besar, sehingga derajatnya pun akan lebih tinggi. Ya, kun anfusakum li ahlikum naro. Itu perintah agar kita melindungi diri kita dan juga keluarga kita. Kenapa yang tunjuknya di situ adalah laki-laki bukan perempuan. Nah, jadi laki-laki itu bisa bermata dua. Dia kalau berhasil, dia akan menjadi seseorang yang punya derajat lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia gagal, Masya Allah, tanggung jawabnya begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat lainnya, al-ahilau, laki-laki atau saudara-saudara antara kalian itu, ba'duhum li ba'dim, sebagian lainnya dengan sebagian lainnya adalah adu, mereka saling bermusuhan satu sama lainnya.
Dalam makna itu, yang disebut bermusuhan itu bukan hanya maksudnya saudara sekandung saja, bukan. Ahi di situ, saudara di situ bisa bil makna juga adalah suami istri. Jadi nanti antum akan mendapati suami dan istri itu saling menggugat satu sama lainnya, saling bermusuhan, Pak. Di dunianya kelihatannya adem ayem, nggak ada apa-apa, kelihatannya bahagia, tapi di akhirat mereka saling menggugat. Hati-hati. Nah makanya kita nanti akan ngomongin akhirnya kepada sa'adah. Tujuan kita mengetahui hak dan kewajiban adalah untuk kita mendapatkan kebahagiaan, sa'adah. Maka kalau saya tanya sama antum, kebahagiaan antum ketika menjalani pernikahan itu apa? Apa Pak? Kebahagiaannya yang sudah menikah? Apa Pak? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Yang sudah menikah? Selama ini bahagia nggak Pak? Curiga itu bahagia ya. Ibu-ibu di belakang sudah merasakan kebahagiaan? Penderitaan. Kejam. Ya, karena bisa jadi selama ini tolak ukur kita itu salah dalam mendefinisikan kebahagiaan. Mungkin aja di sebagian kita yang disebut dengan kebahagiaan itu adalah apa? Harta yang melimpah. Kebanyakannya seperti itu. Wah, curhat. Kira-kira ada yang lain? Apa sih kebahagiaan menurut orang yang sudah berumah tangga? Apa Pak? Ketenangan lahir batin. Tenang lahir dan juga batin. Masih agak ambigu nih. Tenangnya gara-gara apa? Ya. Jadi ketenangan itu merupakan dampak dari kita mendapatkan kebahagiaan. Betul nggak? Kita tenang, tentram karena kita mendapatkan kebahagiaannya. Pertanyaannya, kalau saya tanya ke antum, kebahagiaan itu apa? Apa Pak? Tenang. Tenang ya. Pas cicing-cicing sama istri teh, tenang. Ya. Nah oleh karena itu kita penting, karena tujuan kita belajar hak dan kewajiban itu untuk mencapai kebahagiaan. Yang disebut dengan sa'adah, kebahagiaan itu adalah ridwanullah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan yang hakiki itu Pak. Pertanyaannya bagaimana cara kita mendapatkan ridhonya Allah? Bagaimana Pak caranya Pak? Mudah, rumusnya cuma 2. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Karena harapan kita adalah ihtisaban. Berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa ar-rabbihi falyamal amalan sholihah. Harapan kita itu satu, kita itu bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di surganya. Itu harapan kita itu. Nah untuk mendapatkan itu, antum harus bisa standar hidupnya adalah sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nanti antum akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukannya soal materi. Antum diberikan materi yang banyak, itu belum tentu bahagia Pak. Benar. Antum diberikan kemiskinan, apalagi. Ruwet ya. Padahal yang namanya harta, dua-duanya adalah ujian. Ya. Saya mendapati sebuah kisah yang ini real. Ya, orangnya nggak di sini. Nah, biasanya setiap Senin disuruh ke sini biasanya. Saya punya teman, dia jauh-jauh datang dari Depok
untuk ketemu dengan saya, untuk belajar ngaji dengan saya seminggu sekali dari Depok, Pak. Dia itu galau dalam masalah kebahagiaan. Pas secara materinya Masya Allah. Dia datang ke sini pakai mobil double kabin. Gajinya dia minimal 200 sampai 300 juta per bulan. Bahagia ya kelihatan pandangan kita. Ya. Kemudian ada yang nanya, ya, salah satu orang dari teman kita itu, Kang, bagus ya mobilnya double cabin. Wah, mobil terbaru double cabinnya lumayan ya harganya 500 jutaan lah. Terus jawaban dia apa? Sok ambil aja Kang, tukar dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dan tidak bisa dinilai oleh materi. Jadi salah kalau antum mendefinisikan kebahagiaan adalah dengan materi. Salah. Nggak bahagia. Kalau kata dia, kalau saya bisa tuker nih. Ambil itu mobilnya, tuker dengan kebahagiaan. Galau Pak hatinya. Setiap minggu dia datang ke Bandung untuk apa? Untuk ngaji, untuk menata lagi hatinya. Ya, jadi belum tentu tuh. Kalau kita ngomongin kan kalau lagi pernikahan itu, Pak, selamat ya, semoga sakinah, mawadah, warohmah. Prakteknya makan enggak kayak gitu, walaupun dia adalah orang yang sukses dari segi materi. Karena materi itu juga ujian, jangan salah. Materi itu ujian, Pak. Makanya Uwais Al-Qarni, antum tahu Uwais Al-Qarni? Tahu? Tahu, Pak? Uwais Al-Qarni itu sahabat Nabi bukan? Sahabat Nabi bukan Uwais Al-Qarni? Sahabat Nabi bukan? Bukan, karena belum pernah bertemu. Tapi lihat apa yang Rasulullah amanahkan kepada Umar bin Khattab dan juga Ali. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu bertemu dengan orang namanya Uwais, mintakanlah doa padanya. Mintakanlah istighfar padanya. Pertanyaannya kenapa sampai sespesial itu Uwais Al-Qarni? Kalau yang kita ketahui, Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang luar biasa mujahadahnya ketika membawa ibunya untuk berhaji. Dan orang yang sangat luar biasa mujahadahnya dalam masalah birrul walidain, mengabdi kepada orang tuanya. Tapi ada yang lebih luar biasa daripada itu semua, yaitu adalah sikap qanaahnya, Mbak. Sikap merasa cukup pada dirinya. Uwais Al-Qarni itu cuman punya baju itu cuman dua. Baju satunya dipakai hari ini dan baju keduanya untuk dipakai besok hari. Coba antum bayangkan, cuman dua, Pak. Kemudian apabila dia itu bukan orang yang mampu secara harta, apabila dia memiliki harta pada hari itu, maka dia akan mencukupkan untuk makan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Apabila ada lebih, dia akan menghabiskan sisa hartanya pada hari itu juga untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin. Jadi dia itu kalau melewati hari itu pasti nanti hartanya kembali menjadi 0, Mbak. Di esok harinya. Pertanyaannya kenapa harus dihabiskan pada hari itu? Karena dia mengatakan, aku tidak mau membawa hartaku esok hari, sedangkan malam harinya aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut, Pak, sisa hartanya itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Makanya bajunya cuma 2. Pertanyaannya, loh kok bisa manusia seperti itu, Pak, sekarang? Ya karena tadi standar kebahagiaannya bukan masalah harta. Justru dia takut terhadap hisap masalah harta. Bukan seperti sekarang di depan kita. Semua orang berlomba-lomba untuk merebutkan harta. Nah ini berarti yang salah apa? Frame kita dalam memandang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Nah, oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ini kita mendapati kewajiban sebagai seorang suami untuk memberikan hak
kepada istrinya. Ya. Kemudian dalil yang lainnya adalah sebuah hadis ya di mana Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada manusia untuk menafkahi istri-istrinya. Ittaqullahu fin nisa. Bertakwalah kalian dalam masalah wanita. Fa innahunna awanan indakum. Karena istri kalian itu ibaratnya sebagaimana tawanan di sisi kalian. Jadi antum, istri antum itu ibaratnya adalah tawanan antum. Yang artinya antum itu punya tanggung jawab terhadap tawanan itu. Ya. Ahdatumuhunna bi amanati wa istihlalatim farrujuhinna bil ma'ruf bi kalimatillah. Karena apa? Kalian mengambil mereka yang harusnya tanggung jawabnya itu amanahnya dari bapaknya dilimpahkan kepada kalian dengan kalimat Allah. Dan kalian menghalalkan kemaluannya pun dengan kalimat Allah. Maka dikatakan di sini walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatihunna. Maka mereka itu, perempuan itu mendapatkan hak untuk mendapatkan rizki atau dinafkahi ya, dan juga mendapatkan pakaian dari kalian. Nah, ini sebuah perintah, artinya laki-laki harus memenuhi hal tersebut. Ya, berarti artinya apa? Perempuan punya hak atas laki-laki. Makanya ya, jangan salah. Harta, sebagian dari harta laki-laki sebagian dari harta laki merupakan hak dari perempuan. Tapi kebalikannya, kalau harta perempuan laki-laki tidak punya hak atasnya. Ingat ya Pak? Jadi sebagian dari harta antum itu adalah adanya hak bagi perempuan, istri-istri kamu. Tapi harta istrimu bukan hak untuk kamu sebagai laki-laki. Ya. Ini kaidahnya. Nah, kadang-kadang kita itu mencampur baurkan. Misalnya apa? Usaha bersama. Nah, itu nanti sebetulnya kalau dalam Islam itu bisa jadi fasad, batil akadnya. Kita kan nganggap kita usaha bersama aja yuk, bikin usaha bareng-bareng. Terus habis itu apa yang terjadi? Nggak jelas akadnya. Padahal dalam Islam itu jelas. Kalau antum bekerja sama dengan istri antum atau saudara antum juga harus dengan akad sirkah. Dijelaskan hartanya itu harta milik siapa, apa yang dikumpulkan, berapa haknya dan sebagainya. Nggak bisa antum bilang ya udah kita cari usaha bareng, terus kita nanti seakan-akan itu menjadi nafkah antum kepada istri. Padahal bisa jadi antum mengambil hak dari istri antum. Ya. Nanti kalau ngomongin fikih muamalah itu biasanya kejadian seperti itu di dalam berumah tangga. Karena usaha yang dicampur. Nah, maka dari ini kita mendapati bahwasanya ada perintah untuk apa? Menafkahi. Nah, oleh karena itu kita akan jelaskan artinya ada kewajiban dari suami. Ya. Apa sajakah itu? Nah, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mahakku mar'ati." Ya, dan di antara haknya perempuan ala jaujiha, atas laki-lakinya, atas suaminya, yang pertama adalah tut'imuha idza ta'imta. Kamu makan dengan apa yang kamu makan. Nah, ini yang disebut dengan berbagi kebahagiaan. Jadi, kalau kita makan, Pak, misalnya antum makannya makan yang enak. Nah, maka antum pun juga harus memberikan itu pada istri antum. Jangan egois. Ngerasa kita yang cari duit, kita doang yang kita pikirkan.
cari makan, makan apa? Pengen makan steak, sendirian aja makan steak, nggak ingat istrinya di rumah. Jangan seperti itu. Ya, jadi kita memberikan makan dengan apa yang kita makan standarnya. Ini yang disebut dengan berbagi kebahagiaan. Ya. Kemudian yang kedua, wataksuha ida kasaita. Kemudian berilah mereka pakaian dengan apa yang kamu pakai. Sama. Ya, ini ngomongin tentang masalah pakaian. Jangan sampai suaminya ya penampilannya mewah, tapi istrinya Pak seperti pembantu. Setiap hari pakai daster. Ya. Kemudian wala tadribi wajha, dan janganlah kamu memukul mukanya. Ya. Wala tuqattih wala tuhbar ila fil baiti, dan janganlah kamu memburuk-burukan istri kamu, ya mencela, mengejek dan sebagainya. Nah, jadi ini ada larangan juga, laki-laki itu jangan enteng tangan, Mbak. Nah, ini yang suka terjadi KDRT, ya. Apa KDRT singkatannya? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Dan juga kita jangan tadi memburuk-burukan istri, mencela istri. Kadang-kadang ada laki-laki itu yang curhat di media sosial. Aduh, lena laki-laki itu Pak. Curhat. Wah, gini ya. Ya. Dan janganlah kalian bertengkar. Nah, maka ada anjurannya, ya. Wala tuhbar ila fil baiti. Jadi permasalahan itu harus diselesaikan di mana? Di rumah. Ya. Jangan lagi ada masalah di jalan misalnya, tiba-tiba wah, ya, adu argumentasi dan sebagainya, redam, bawa ke rumah. Ya, kalau laki-laki seperti itu, dan saya yakin tabiatnya laki-laki itu seperti itu. Cuman kadang-kadang perempuannya Pak, yang kalau udah meledak dimanapun mereka berada, ya terjadi sesuatu tiba-tiba langsung lari lah, pergi kemana gitu. Ya. Nah, maka dari hadis ini kita mendapatkan hak istri atau kewajiban suami. Yang pertama adalah satu, kewajiban pangan yang adil. Artinya antum harus memberikan pangan. Yang kedua, kewajiban sandang, pangan, dan juga yang ketiga papan. Ya, memberi perlindungan. Berarti artinya apa? Antum harus memenuhi makannya, harus memenuhi pakaiannya, sandang, dan juga harus memberikan tempat tinggal untuk dia bisa berlindung. Bebas, kalau nggak mampu beli rumah, ya minimal ngontrak. Ya. Nah, saya sarankan bagi teman-teman yang sudah menikah, walaupun baru menikah, kalau bisa jangan serumah dengan mertua. Jangan serumah dengan mertua. Karena nanti gini, bukannya kita tidak boleh, karena untuk menghindari masalah ke depannya. Yang namanya mertua itu pasti pola pikirnya akan membela anaknya. Kalau ada sesuatu yang terdengar dengan mertua, yang terjadi adalah apa? Yang ribut bukan antum berdua saja, tapi ikut mertua ribut. Ya, padahal tadi kaidahnya kita harus menyembunyikan itu. Makanya ada kaidahnya tadi, bertengkarnya itu di mana? Di dalam rumah. Maksudnya kita menyembunyikan itu. Ya. Nah, ini nasihat saja ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya karena masih terganjal A atau B atau C, belum ada uang dan sebagainya, ya silahkan. Tapi perlu diingatkan, kalau ada permasalahan, selesaikannya berdua. Jangan bawa dulu keluar gak. Ya. Nah, maka ketiga inilah yang disebut dengan nafkah. 1, 2, 3 itu disebut dengan nafkah. Yang disebut dengan nafkah lahir. Gitu ya. Kemudian tadi ada 4 perintah untuk menjaga nama baik. Nah, jadi jangan sedikit-sedikit curhat di medsos, apalagi laki-laki. Aduh, ngerakeun lah pokoknya nama curhat di medsos semuanya. Gitu. Nah, biasanya perempuan memang.
Ya. Nah, nanti ada perintahnya sebetulnya. Ya. Nanti kita akan lihat ketika masuk kepada kewajiban istri. Ya, untuk perintah untuk menjaga nama baik juga. Kemudian yang kelima tadi, selesaikanlah masalah di dalam rumah. Ya. Dan yang keenam, yaitu kewajiban suami untuk mendidik istri. Sebagaimana tadi yang disebutkan, kun anfusakum li ahlikum naro. Antum itu bertanggung jawab mutlak terhadap anak-anak antum, pada istri antum dan sebagainya. Maka antum punya kewajiban untuk apa? Mendidik mereka. Kalau misalnya, saya pengen ngedidik tapi saya juga ilmunya masih lemah, masih belum tahu. Nah, berarti tanggung jawab antum apa? Mendatangkan dia ke majelis ilmu atau mengantarkan guru ya kepada istri antum, bebas. Tapi kewajiban tersebut tidaklah gugur. Makanya yang paling benar konsepnya adalah suami yang ngaji, nanti istri ngaji pada suami. Itu yang paling ideal. Hah? Curhat ya. Nggak apa-apa, ini spontan nih ya. Kayaknya bapak ini juga mewakili yang lain, saya tahu. Ya memang. Jadi gini ya, fase di mana antum hijrah pasti akan mendapati itu. Karena startnya sama-sama tahu buruknya, Pak. Misalnya laki-lakinya pengen hijrah, istrinya belum. Antum udah soleh memang. Nah pasti perlawanannya seperti itu. Pasti itu. Karena apa? Udah tahu borok-boroknya dulunya kumaha. Jadi ketika antum hijrah, ngomong unggul, apalah jerah kumaha. Nah makanya jangan dilawan, tapi tunjukkan dengan cara apa? Yaitu kita menunjukkan dengan cara contoh yang baik. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena pelajaran terbaik adalah dengan memberikan contoh. Biarkan tadi istri kita marah dan sebagainya, melawan dan sebagainya, biarkan saja. Tapi kita tetap memberikan contoh yang baik. Nanti ada pada saatnya Allah itu akan membalikan hatinya. Walaupun belum tentu seperti itu. Karena apa? Istri Nabi Lut saja membangkang. Jadi slow we, orang dibangkang ku istri mahnya. Istri Nabi wae ada yang membangkang, santai we. Jangan dibikin rudet. Kalem. Nabi wae, iya Nabi Pak. Orang mah bukan siapa-siapa ya Pak. Nabi wae. Isinya melawan. Ya. Apalagi kita. Santai Pak, kita punya contoh. Nah, maka perhatikan juga sebagai seorang suami, karena tadi mewajib memberikan perlindungan, lihat, hunna libasun lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Artinya apa? Cerminan bagi laki-laki. Ya, makanya kita harus memperhatikan istri. Sebaik-baiknya istri, seburuk-buruknya istri adalah cerminan suami. Dan ada makna yang tersuratnya, yaitu adalah perintah untuk menutup aurat bagi perempuan. Nah, kalau antum sebagai seorang suami tidak cemburu ketika istri antum membuka aurat atau melaksanakan sebuah kemaksiatan, hati-hati, itu yang disebut dengan dayus. Hilangnya kecemburuan terhadap agama. Dan kalau itu terjadi, Masya Allah, hati-hati. Antum juga berdosa. Jadi kewajiban kita untuk mengingatkan istri kita, tutup aurat kamu. Pakai dengan pakaian yang syar'i. Kerudung atau hijab yang syar'i itu seperti apa? Jelaskan. Tapi Pak, selain menjelaskan, kasih bajunya. Kadang-kadang bapak-bapak cuman bisa ceramahan. Tapi tadi bere bajunya. Oh iya. Maka dengan cara terbaik apa? Ya berikan bajunya. Antum belikan pakaiannya yang menutup standar syar'i itu seperti apa. Ya. Ada yang disebut dengan hijab, ada yang disebut dengan jilbab, ada yang disebut dengan himar, itu beda semuanya. Ya,
Saya pernah menjelaskan itu ya kalau nggak salah ya. Pernah nggak sih? Belum. Nah, pertanyaan kita kan suka ngomongnya jilbab. Jilbab itu apa? Kerudung, padahal bukan. Jilbab itu gamis, pakaian. Nah, pakaiannya seperti apa? Pakaiannya yang tidak bersambung atau seperti lorong. Jadi satu terowongan gitu Pak. Gamis. Ya, itu namanya jilbab. Terus kita kerudung itu namanya himar. Penutup kepala. Penutup kepala punya standarnya. Harus bagian depannya menutupi dada. Bagian belakangnya harus sampai menutupi punggung. Nah, kalau bagian pinggirnya minimal menutupi setengah tangan. Ya. Nah, ini kita harus perhatikan. Hijab itu apa? Hijab itu semuanya antara himar dan juga jilbab. Maka disebut dengan hijab, artinya ada penghalang. Jadi hijab itu adalah himar dan juga jilbab. Nah, bapak-bapak belikan itu. Silakan. Jangan. Nah, itu bukan syar'i. Nanti bisa masuknya dayus, berbahaya. Kalau di dalam rumah mah boleh depan suami. Tapi kalau keluar tidak diperbolehkan. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya permata atau harta adalah perempuan yang solih. Ya. Nah, hati-hati ya. Nah, ini kewajiban dari suami. Nah, saya akan memperluas sedikit pembahasan ini. Kita sering mengatakan bahwasanya tugas di rumah itu apa saja biasanya? Mencuci, nyetrika, sasapu, terus apa lagi Pak? Ke pasar. Apa Pak? Masak. Tugas siapa Pak? Istri. Padahal itu tugas suami. Nih, lihat ya. Dalam pendapat madhab Syafi'iyah, Al-Imamuna Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Rawdahat Thalibin, beliau mengatakan, al-wajibu salisu. Kewajiban ketiga atas suami, ya, adalah apa? Lin nisa'u al-khodimu, yaitu mengadakan pembantu atau adalah pembantu. Ya. Mendatangkan pembantu. Al-khodimu, mendatangkan pembantu. Karena kenapa? An-nisa'u sinfani. Karena ada dua jenis perempuan, kata Imam An-Nawawi. Nah, yang kedua itu maksudnya seperti apa? Adalah sinfun la yahdimna anfusihina fil adatil balad. Yaitu ada perempuan yang secara adat kebiasaan itu tidak biasa untuk mengurus tadi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ada itu seperti itu. Ya. Makanya antum juga harus pahami ini. Ya, contoh, ada antum menikahi perempuan, perempuannya perempuan yang bangsawan. Yang biasa menyuci, memasak, itu sudah ada pembantu. Nah, maka bagi seorang laki-laki dia wajib, kata Al-Imam Nawawi, untuk mendatangkan pembantu. Wajib, Pak. Ya. Dan ini fa'ala jauji ihdamuha alal madhabi wa bihi qata'a jumhur. Dan ini merupakan apa? Merupakan pendapat dari jumhur ulama. Nanti kita akan buktikan. Jumhur ulama, mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah itu mengatakan wajib untuk memberikan pembantu.
Nah, maka di sini Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, yakni bil hidmati, yang dimaksud dengan khodim tadi atau pembantu tadi, huwa hajatuha, adalah pembantu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder. Kahamlil ma'in ila mustahammi, yaitu misal di sini adalah sebagaimana pembantu yang menyediakan air untuk mandi. Jadi pembantu tersebut didatangkan untuk kebutuhan sekunder, ya, bukan kebutuhan primer. Nah. Wasobihi ala yadiha, ataupun sebagaimana menuangkan air ke tangannya. Wa gosli hiraki haid wa nahwiha, atau membersihkan sisa darah haid dalam pakaiannya. Ya. Fa amma tabhu wal kansu wal goslu, adapun tentang memasak, menyapu dan mencuci, itu kebutuhan apa? Primer kan? Ya. Maka disebutkan di sini tanggung jawab siapa? Nah, maka dikatakan di sini bal huwa ala jauji insya'a fa'allahu binafsihi. Maka semua itu menjadi tanggung jawab suami. Berarti bapak-bapak kudu bisa masak. Bisa Pak masak air kan? Nah, ini biasanya kadang-kadang kita belum mengetahui ya. Tapi ini saya untuk memberitahukan hasanah. Ya, ternyata ulama itu ya jumhur itu mayoritas ulama mewajibkan pekerjaan-pekerjaan yang primer itu kepada laki-laki. Kepada laki-laki. Kalau dia tidak mau untuk mengerjakannya, maka dia wajib untuk mendatangkan pembantu. Begitu. Paham? Nah, siap untuk mengerjakan ini? Berat saneangan duit di luar, balik-balik nyuci, wah kabayang wah. Ripuh cenah, nyoki mau kawin. Maka berbahagialah para wanita. Silahkan anti semua tertawa, bolehlah sekarang. Langsung bawa dalil ini nanti datang ke rumah. Pak, iya tak dalilnya. Ya. Nah, maka tadi pembantu, alat kebersihan dan juga kecantikan itu merupakan hal dari kewajiban suami dalam kitab Raudhah at-Talibin. Nah, kita akan buktikan. Ini kan pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Tapi kita lihat tadi kata Imam Nawawi merupakan pendapat jumhur madhab, mayoritas mazhab. Emang benar gitu? Nih kita lihat pendapatnya dari Imam Hanafi atau mazhab Hanafiyah. Ya, walau jaa jauju bi ta'amin yahtaju ila tabhi, ya, seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak wal khobri dan diolah, wa abad mar'ata tabha wal khobra, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka dikatakan ini la tukhbaru ala zalika, tidak boleh dipaksa untuk memasak. Tuh, Bapak bawa dari pasar. Neng, tah ieu bahan bakuna pang masakeun. Embung ah. Nah, jadi jangan apa? Jangan wah istri durhaka. Wah, nah, maka ini kalau enggak apa? Berarti suaminya harus bawa makanan dari luar yang siap santap. Pilihannya gitu. Berat nyoki mau belajar pergi pernikahan mending tak apa weh. Ya. Lanjut, ini Hanafi, sekarang mazhab Maliki. Sama, Pak. Al-wajibu alaiha ihdama ahlihi bi an yakuna jauji. Wajib atas suami berkhidmat melayani istrinya. Coba antum lihat. Wajib, Pak. Walaupun apa? Walaupun suami tersebut ya wahiyya dzatal qadri laisa sa'naha khadamati. Jadi
tidak mempunyai kemampuan, punya rizki yang lebih luas. Ya. Jadi antum punya materi yang lebih banyak, tetap antum kaya pun antum tetap wajib untuk melayani istri. Aduh, dalil nih buat emak-emak nanti. Nah. Ya, jadi kewajibannya adalah kebalikannya. Laki-laki yang berkhidmat pada istri, Pak. Masya Allah. Betapa derajat perempuan itu dimuliakan oleh agama Islam. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini Maliki. Mazhab yang keempat. Siapa? Hambali, Hanabila. Sama, Pak. Ya. Walaisa ala mar'ati khadimatu jaujiha. Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya. Ya. Baik dalam perkara apa? Tadi mengadoni bahan makanan, ya masaklah intinya mah, membuat roti dan sebagainya. Termasuk apa? Menyapu rumah, menimba air di sumur. Wah, ya kebangetan Pak menimba air. Nanti PDHM sekarang ya. Nah, ini merupakan apa? Dikatakan di sini merupakan nas perkataan dari Imam Ahmad. Ya. Artinya apa? Kewajiban yang menjadi pelayan adalah suami. Wah, ini jomblo langsung merod ya. Mau jadi kawin langsung. Berat gini. Nggak berani nikah ya Pak. Ya tapi ini fakta menurut pendapat mayoritas madhab ulama. Terus gimana Pak? Saya lelis Pak baca kitab ini Pak. Beratnya ya Allah. Sedangkan tanggung jawab pria itu luar biasa banyak ya. Tadi kita harus belajar, kita harus cari nafkah, kita harus dakwah, nyuci, masak. Aduh. Berat Pak asli Pak. Ya Allah. Nah, tapi alhamdulillahnya ada pendapat lain. Ya dalil untuk membantah. Tadi mah saya sedang menaikkan perempuan aja. Nah, dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad beliau menuliskan faslun fi hukmi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hidmatil mar'ati li zaujiha. Pasal berkenaan dengan masalah hukum ketika Nabi SAW menjelaskan masalah hidmatnya melayani wanita kepada suaminya. Nah, maka disebutkan di dalam ini hukmu Nabi SAW ya baina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa baina jaujatihi Fatimah radhiyallahu anha. Jadi dulu itu ada perselisihan antara Ali dan juga Fatimah. Ali itu sepupu Nabi, ya. Kemudian apa? Fatimah adalah anak Nabi, kan menikah tuh. Nah, maka ya anak Nabi ini mengadu Fatimah kepada Nabi. Tentang apa? Tentang kebutuhannya atas pembantu rumah tangga, atas khodim tadi yang berkhidmat kepada istri tadi. Maka Rasulullah SAW memutuskan fahukmu ala Fatimati. Rasulullah memutuskan kepada Fatimah bil hidmati batinihi hidmatil bait. Maka Rasulullah memutuskan kepada Fatimah diwajibkan untuk berkhidmat bagian batinah, bagian dalam. Artinya apa? Ruang lingkupnya rumah. Kemudian ya wa hukmul ala Ali, dan kemudian Rasulullah memutuskan kepada Ali untuk bil hidmati dhahirah, untuk berkhidmat atau dalam tanda kutip di sini mengerjakan pekerjaan di luar rumah, yaitu cari nafkah. Alhamdulillah. Tenang Bapak ya. Alhamdulillah.
Ya, tapi ini pendapat sebagian kecil. Kalau yang tadi jumhur. Iya. Ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang biasa dilakukan ya, atau dilaksanakan di Indonesia. Maka kalau seperti ini pun intinya tidak mengapa. Karena memang ada pendapatnya ulama yang menukil sebuah hadis. Jadi tugasnya perempuan adalah khidmat di dalam rumah. Berarti pekerjaan di dalam rumah adalah bagian perempuan, dan bagian yang di luar rumah adalah bagian dari laki-laki. Alhamdulillah. Wah, dalil nih Pak ya. Gitu ya. Nah, ini dalilnya ya. Jadi ada yang bertambah seperti itu, dan kita sebagian dari kita mengikuti ini. Tapi jangan sampai gini ya. Kenapa saya menjelaskan dua dalil ini, dua pendapat ini? Karena bisa jadi ada sebagian perempuan itu tadi yang berpahaman seperti tadi. Yang pertama itu ada. Karena ini merupakan pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Dan kalau antum jadi santri pasti belajar itu. Belajar pendapat tadi yang pertama tadi. Ya, jadi gini Pak, di dalam masalah dalil sebetulnya pendapat ulama juga berdasarkan dalil yang sama. Jadi ada dalil lain sebetulnya. Cuman di dalam pendapat tadi saya kutip itu adalah pendapat langsung dari saripatinya, kesimpulannya. Nah, jadi intinya sama-sama punya dalil lah intinya gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita itu dalam masalah kalau misalnya dua dalil yang bertentangan seakan-akan kita itu menjamu'nya, menyatukannya atau mengkolaborasikannya. Artinya apa? Sekiranya antum mampu untuk mendatangkan pembantu, iya, gaji pembantu. Ya, kalau antum mampu. Kalau tidak mampu, nah berarti ini kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pahala. Nah, jadi pandangannya seperti itu, kita kolaborasikan saja pendapat dua ini ya. Itu lebih asal. Gitu ya. Alhamdulillah. Jomblo semangat lagi sekarang. Nah, oleh karena itu ya, ada syaratnya wanita itu mendapatkan nafkah yang tadi, kewajiban-kewajiban tadi. Istaratu jumhurul fuqaha, para mayoritas ahli fikih memberikan syarat ya, al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, ulama-ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali, li istihqaqi jaujihi nafaqaha ala jauja, ya, untuk tadi kenapa sih, syarat apa sih ketika kita memberikan hak kepada istri kita, yaitu berupa nafkah. Yang pertama, antakuna mar'atun kabiratun au mutiqatun lil wat'i. Wanita tersebut adalah wanita yang sudah dewasa. Artinya sudah cukup umur untuk dinikahi, dan al-wat'i, dan dia sudah bersedia untuk berhubungan badan. Wa anna tusallima nafsaha li jauji mata tolaba ila limani'in syar'in. Dan kemudian perempuan tersebut di dalam kuasa penuh laki-laki. Artinya perempuan tersebut memang benar-benar dimiliki oleh laki-laki. Kapanpun, dimanapun, kalau laki-laki itu membutuhkan, dia harus bisa. Jadi di dalam kekuasaan laki-laki, sebagaimana dalam hadis tadi, sebagaimana tawanan. Nah, ila limani il syar'i, kecuali misalnya ada penghalang udzur syar'i yang tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Ya, misalnya contoh antum di luar kota ya, ingin tuh misalnya manggil istri antum ya untuk datang ke suatu tempat, antumnya sudah duluan di sana, terus ternyata istri antum dalam keadaan sakit. Nah, harusnya seorang istri itu wajib untuk mengikuti suami, karena dia di dalam wilayahnya, kekuasaannya suami itu.
Tapi karena dia ada penghalang syar'i, dia sakit, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan. Gitu ya. Nah, maka nanti kita akan mendapati ketaatan pada suami itu tidak mutlak. Ya, ketaatan di dalam apa? Di dalam masalah yang sudah disyariatkan, tapi tidak taat dalam kemaksiatan. Ya. Ya, walaupun tadi perempuan itu di dalam kuasa suaminya. Misalnya apa? Contoh, melakukan hubungan badan ya dari dubur itu tidak diperbolehkan. Walaupun kita mengetahui istri itu adalah kuasaan dari suami. Jadi tidak bisa semena-mena. Itu contoh saja. Ya. Itu yang kedua. Syaratnya tadi dia sudah dewasa, cukup umur, dan juga sudah bersedia untuk diwat'i ya, berhubungan badan. Kemudian yang kedua, dia berada di kekuasaan suaminya, menyerahkan diri. Kemudian wa an yakun nikaha sahihan la fasidan. Artinya nikahnya sah, memenuhi rukun nikah. Ya, bukan fasad. Ya. Begitu. Nah, sekarang itu kita sudah bahas kewajiban suami terhadap istri. Nah, sekarang kita ngomongin hak suami yang menjadi kewajiban istri. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ma istifadal mu'min, tidaklah seorang laki-laki itu, muslim laki-laki itu mendapatkan faedah ya ba'da taqwallah, setelah bertakwa kepada Allah azza wa jalla, khairulahu, yang lebih baik dari itu, min jaujatil solihah, yaitu adalah istri yang solih. Ya. Apa istri yang solih itu? Inna amroha atau atihi. Apabila dia diperintahkan, ia menurut. Jadi dia harus taat kepada suami. Bahkan ya di dalam banyak hadis Rasulullah SAW itu benar-benar memposisikan suami itu di atas segalanya. Ya. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin, jika aku dapat memerintahkan seorang untuk bersujud kepada seseorang, kata Rasulullah, la amartu mar'ata an tasjuda li jaujiha, maka aku akan memerintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Wah, sekarang bagian laki-laki yang diangkat. Jadi penting lagi ya. Ya, kemudian hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat, perempuan mana saja yang meninggal, wa jaujuha radin, dan laki-lakinya, suaminya itu merasa ridho kepadanya, dakhalat jannah, maka surga baginya. Masya Allah. Berarti ridhonya istri ada pada ridho suami. Ya. Jadi ini hati-hati ya kepada perempuan ya. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah itu sampai mengatakan hal yang lebih menakutkan kembali ya tentang tentang ketaatan pada suami. Hadisnya sebentar saya tadi dulu. Nah, dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin qalat, wahai perempuan, apabila kamu berkata li jaujiha, kepada suamimu, malaka, yaitu dengan perkataan yang seakan membantah, mengatakan kamu kenapa, hanya mengatakan kamu kenapa, maka Rasulullah SAW melanjutkan, la yakbalullahu
udroha yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan menerima alasan apapun yang akan kamu kemukakan si istri tersebut atas bantahan kepada suaminya. Misalnya tadi disebut ku si bapak ketika diajak dalam ketaatan ngomong naon Pak? Ngabantah. Sigano bener we gitu. Nah hati-hati. Karena kata Rasulullah SAW, dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima alasan apapun ketika nanti di yaumil hisab kepada perempuan yang membantah. Enggak akan dilihat, Pak. Ya. Nah, maka di dalam hadis-hadis yang tadi disebutkan, kesimpulannya adalah kita istri maksudnya itu wajib taat kepada suaminya. Ya, tapi ketaatan tersebut bukanlah mutlak, tapi dengan syarat. Ya. Gimana dong kalau misalnya suami kita zolim? Misalnya gini ya, ada suami yang dia itu fasik, suatu zolim pada dirinya sendiri ya, tapi bukan pada istrinya. Nah, contoh, si suaminya tukang mabuk misalnya, Pak. Tapi dia berkata kepada istrinya, ayo sholat, ngajak sholat, memerintahkan sholat. Terus pertanyaannya, apakah perempuan wajib taat? Wajib. Karena kefasikannya, kezolimannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan perkataan yang tadi dia perintahkan, ada sesuatu yang menyuruh kepada Allah. Nah jadi disebutkan ketaatan tidak mutlak itu ketika apa? Suami menyuruh. Jadi pada apa? Pada objek perintahnya. Bukan pada pribadinya. Walaupun suami anti itu adalah pemabuk, tukang naon, apa pokoknya nama, maka tetap harus taat. Harus tetap berbakti selama menyeru kepada ketaatan. Tidak peduli dia itu fasik, zalim dan sebagainya. Ya. Gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu yang menjadi objek pembahasannya adalah apa tadi? Ketaatan di dalam syariat Islam, ya. Nah, maka kalau kita lihat ya, tadi ada perintah ya untuk tadi berkhidmat kepada suami ya. Yang orang istri yang soleh adalah ketika dia diperintah ia turut atau mentaati. Wa inna dzara ilaiha syartihi. Dan jika ia wa inna dzara ilaiha sartuhu, dan apabila dilihat dia itu menyenangkan suaminya. Ya. Nah, maka ya jangan sampai tadi menjadi istri yang sering membantah atau menjadi istri yang ketika di depan suaminya pakai daster misalnya. Menyenangkan, Pak. Masa kalau keluar saja, kalau kita mau pesta pernikahan saja pakai baju yang bagus, tapi kalau di depan suami, aduh, masya Allah, ya, astagfirullah. Harus menyenangkan. Ini perintah Nabi ya. Wa in aqsamu alaiha abaratuhu. Dan dia harus ikut jika suami itu ya berbagi. Ini bagi yang berpoligami. Ya, jadi maksudnya membagi waktu dengan istri lainnya, ataupun misalnya suami membagi waktu dengan ibunya. Karena laki-laki itu tetap ketaatannya dia harus berbakti pada orang tua, ya. Kemudian wa in goba haftatuhu fi nafsiha wa malihi. Dan ya jika ia tidak ada di sisinya, maksudnya laki-lakinya mungkin sedang keluar mencari nafkah, maka perempuan tersebut wajib untuk menjaga kehormatan dirinya dan juga harta suaminya. Nah, maka di dalam hadis ini dan hadis yang saya bacakan, begitu juga dengan pendapat para ulama,
ada beberapa kewajiban istri. Yang pertama, dia taat kepada suami. Dua, dia pandai menyenangkan suami, ya. Yang ketiga, dia menuruti tadi pembagian waktu suami, ya. Dan begitu juga nanti tentang masalah uang nih, misalnya pembagian itu ya. Misalnya gini, Pak. Kebanyakan ya kalau di Indonesia ya, kalau laki-laki gajian itu semuanya dikasihin ke istri. Nah, itu salah, Pak. Salah. Karena kewajiban antum itu menafkahi. Artinya apa? Antum itu sudah memproporsikan. Tadi nafkahnya yang wajib apa tadi? Sandang, pangan, papan. Ya. Oh yes. Jadi bukan suami, jadi jangan gini ya. Suami terboga harta gitu. Enggak gitu. Jadi antum itu kewajibannya tadi memberikan pembantu, terus memberikan alat kecantikan misalnya untuk istri. Itu berikan saja. Misalnya contoh gaji antum 10 juta. Nah, ya misalnya 5 juta tadi kebutuhannya sudah kasih 5 juta. Sisanya untuk apa? Ya antum bisa porsikan. Antum punya tanggung jawab untuk misalnya menghidmat pada orang tua. Betul? Antum masih punya tugas berbakti pada orang tua. Sisihkan itu. Antum buat dakwah, buat operasional harian. Jadi saya tuh suka miris ya. Operasional harian saja minta ke istri. Mah nyungkin kanggo bensin. Aduh, asap mah. Nggak kayak gitu. Jadi pengatur keuangan itu adalah laki-laki. Bukan perempuan. Perempuan itu kewajibannya tadi dinafkahi. Haknya dia itu dinafkahi, dikasih aja. Mah, 1 bulan butuh berapa? Buat masak, buat apa, dan sebagainya. Berapa? 20 juta. Kasih 20 juta, Pak. Pal gajinya 5 juta. Waduh. Nah, itu bukan membagi ya. Lumayan naon tekor. Jadi tadi kita harus porsikan gitu ya, kebutuhannya berapa gitu ya, kebutuhannya berapa. Nah nanti karena antum juga punya tanggung jawab lainnya, tanggung jawab dakwah, antum juga butuh infak, betul, bersedekah kepada yang lainnya butuh. Jadi porsikan saja ya, sesuai dengan kesepakatan yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian perintah untuk menjaga kehormatan. Nah berarti perempuan itu tadi dia harus menjaga dirinya, menjaga auratnya. Ya. Nah, biasanya kalau menjaga diri di luar itu kadang-kadang sudah beres ya. Kadang-kadang ya kalau keluar dia emang penampilannya menutup aurat dan sebagainya. Ini kadang-kadang kalau di sekitaran rumah nih kadang-kadang juga. Keluar hari kepala pakai kerudung, ini pakai daster sakit, Pak. Nah, itu tidak menutup aurat. Ataupun misalnya keluar rumah tanpa izin pada suami walaupun dekat. Misalnya mau kemana? Mau ke pasar atau misalnya mau ke warung atau kemana gitu. Nah itu harus tetap izin pada suami. Ataupun misalnya istri membantu ibu bapaknya. Itu tetap harus izin pada suami. Dalilnya ada. Dalilnya ada. Zaman Rasulullah itu ada seorang istri yang mengadukan kepada Rasulullah SAW perkara suaminya yang melarang untuk keluar karena suaminya sedang melakukan ekspedisi peperangan. Padahal bapaknya sedang keadaan sakit. Maka jawaban Rasulullah apa? Ya dia harus tetap berada di rumah. Karena tanggung jawab istri itu sudah berpindah kepada laki-laki. Yang bertanggung jawab di hadapan Allah bukan lagi ibu bapaknya tapi suaminya. Ya. Paham? Kemudian harus amanah. Amanah artinya tadi misalnya si suami memberikan, "Mah, ini ya, saya kasih 20 juta untuk 1 bulan." Biar menarik, Pak. Biar menarik. Jadi pasti amanah gitu karena gede, Pak. Coba kalau sedikit. Ya, jadi amanah tadi ya ini porsinya untuk apa?
untuk bayar listrik misalnya, atau ini untuk bayar anak misalnya dan sebagainya. Nah, si istri ya amanah terhadap hal tersebut gitu. Dia bayarkan semua kebutuhan tadi ya, tidak dikorupsi ya. Karena hati-hati ya, di dalam yang keenamnya nanti kewajiban istri adalah diberikan pelajaran. Nah, maksudnya apa? Nanti ada kondisi kalau tadi perempuan itu tidak menuruti apa yang tadi kita diskusikan, itu nanti dia harus diberikan pelajaran. Artinya perempuan tersebut sudah nusuz namanya. Nusuz. Nusuz itu artinya perempuan tersebut sudah tidak taat kepada suami. Nah, maka harus diberikan pelajaran. Pelajaran pertamanya diberikan nasihat dan juga arahan. Pertama, diberikan nasihat dan juga arahan. Kalau enggak bisa dinasehati, maka masuk yang kedua. Tinggalkanlah tempat tidurnya dan menjauh darinya. Sebagai bentuk pelajaran. Pisah ranjang. Karena ada perintahnya di dalam surat An-Nisa ayat 34. Pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Ya, jadi ada perintahnya. Ya. Kalau yang kedua juga tetap tidak taat atau nusus tadi, dia melakukan kemaksiatan. Karena ada ya seseorang ya, seorang ustadz juga cerita pada saya. Jadi ada muridnya dia yang minta pendapat, istrinya itu nusus. Nususnya karena apa? Dia menggunakan uang ya di luar dari amanahnya. Jadi uang itu selalu habis terus ya. Tapi hutangnya banyak di luar. Suaminya bingung padahal dia memberikan harta yang keuangan gitu, sudah cukup semuanya, bahkan lebih lah bahasanya. Tapi tetap habis dan juga punya hutang di mana-mana. Diperingatkan ke satu, diperingatkan kedua, diperingatkan terus tidak terjadi perubahan, tetap itu terjadi. Nah, maka nanti bisa pilihan terakhir yaitu mentalaknya. Nah, tapi sebelum itu ada yang ketiga. Yang ketiga adalah melakukan pukulan yang tidak keras dan bukan pada wajah. Ya, seperti kita mendidik anak. Ya. Dikumanya bukan tidak keras. Ya, tapi tidak keras apa ya? Jangan pakai kayu, Pak. Pakai lidi. Pakai lidi gitu. Ih, si teteh mah nakal. Ya, pukulan tidak keras ya. Antum harus ngerti ya, berarti dengan pukulan yang lemah lembut. Untuk memberikan pelajaran saja tujuannya. Gitu ya. Jangan di wajahnya. Karena wajah adalah simbol kehormatan. Nanti antum juga ketika mendidik anak, ketika tadi memberikan pukulan tidak keras, jangan di area wajah. Jangan nyubit di area wajah. Bangor mana emang. Misal gitu ya. Jangan di area wajah. Karena itu kehormatan. Di area tubuh, badan yang lainnya. Tangan atau kaki boleh. Ya, tapi dengan pukulan tidak keras. Kemudian apabila yang ketiga tidak mampu juga, tadi setelah dinasehati, ditinggalkan tempat tidurnya, kemudian tadi diberi pukulan yang tidak keras, ya masuk ke area yang keempat, yaitu adalah apa? Meminta kita ya kita meminta orang yang paham terhadap ilmu agama, ya, atau kita bisa meminta hakim untuk bisa menjadi penengah di antara permasalahan tersebut, gitu ya. Nanti bisa antum datangkan ustadz misalnya, ngobrol di rumah buat apa? Nasihati kita berdua. Gitu. Nanti antum situ cerita, nanti biar si ustadznya yang menceramahinya gitu. Nah, itu disebut dengan nusus. Nah, apabila sampai tidak bisa terjadi tadi tetap seperti itu, nah itu pilihan di laki-laki. Pilihannya dua, Pak. Satu, antum boleh mentalak karena talak itu merupakan sesuatu yang Allah halalkan tapi Allah benci. Atau yang kedua, antum mengambil itu sebagai pahala kesabaran. Jadi artinya apa? Antum tetap menghadapi istri antum dengan tadi model yang tidak taat tadi
karena antum menganggap ini adalah lahan untuk saya mengambil pahala kesabaran. Ya. Nah, maka yang keenam itu adalah diberikan pelajaran karena apa? Si istri telah nusyuz, yaitu keluar dari ketaatan. Kemudian yang ketujuh, yaitu hak suami atau kewajiban istri adalah melakukan perjalanan bersama istri. Artinya kalau suami memerintah untuk tadi safar keluar bersama, ya istri harus ikut. Begitu. Karena perempuan itu sebetulnya pada intinya diharamkan untuk keluar sendirian. Hukum asalnya seperti itu. Ya. Sampai ada apa? Sampai ada mahramnya. Jadi misalnya contoh gini, istri antum kerja, tiba-tiba ada perjalanan luar kota. Dari tugas dari kantornya, maka suami boleh untuk tidak mengizinkan. Ya, karena berbahaya melakukan perjalanan sendiri walaupun tugas kantor. Ya. Karena harus didampingi apa? Mahramnya atau minimal suaminya. Kalau misalnya perjalanannya kemana? Ini ke pasar baru. Itu perjalanan yang dekat dan juga sesuatu yang terbuka. Artinya apa? Tidak ada lagi fitnah di dalamnya. Kalau seperti itu diperbolehkan walaupun tanpa suami. Tapi hati-hati ya. Karena kalau perjalanan pekerjaan keluar kota apalagi seorang istri, berbahaya. Ya. Tapi itu pilihan ya. Boleh artinya suami untuk menolak mengizinkan. Nah, baik. Cukup ya, waktunya 1,5 jam. Kita sudah mempelajari tentang hak dan juga kewajiban suami dan juga istri. Nah, baik, sebelum ditutup saya serahkan dulu kepada moderator apabila mungkin ada yang ditanyakan disesuaikan ataupun misalnya kita tutup. Walau alam bisawab. Cek, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat semua. Ternyata masih banyak peserta kita, cuman pada telat ya. Terima kasih sudah bergabung dan sudah join ya. Sehat selalu, berkah. Tadi sudah kita simak sama-sama terkait pembahasan bagaimana hak dan kewajiban sebagai sepasang istri dan juga suami ya. Dari sudut pandang para ulama, dari sudut pandang dan sudut pandang secara Islamiah ya. Artinya ini patut kita terapkan dalam kehidupan, patut kita pelajari dan sangat butuh kebijaksanaan antara suami dan istri untuk bisa memahami hal seperti ini. Makanya harus sering-sering kumpul di majelis ilmu, harus sering-sering tanya sama orang-orang yang berilmu. Karena memang untuk melakukan segala sesuatu bukan hanya pernikahan rumah tangga ya, mencangkup itu semua. Pokoknya tentang masalah kehidupan mah harus kita bertanya sama orang yang lebih paham. Kita harus punya bekal dan ilmunya. Supaya apa? Supaya ardoh ridho, supaya Allah turunkan ridho kepada kita semuanya ya. Dan juga bagi yang sudah berumah tangga, ketika kita memang betul-betul menerapkan karena Allah, ya rumah tangganya otomatis akan menjadi rumah tangga yang adem ayem, sakinah mawaddah warahmah, sehingga Allah berikan keberkahan. Amin ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menggapai ridho Allah. Yang belum nikah segera nikah. Ya, tarik aminul. Yang sudah menikah perbanyak bersyukur, qanaah ya, merasa cukup dengan segala nikmat yang telah Allah berikan. Lamun cukupna dibere imah gedongnya cukup qanaah, mobil qanaah. Juk di Pareman. Baik, begitu ya. Kenapa? Ditukar. Tapi ada ini mah cuman ini. Karena waktu Ustadz. Jadi sesi tanya jawab mungkin di grup saja. Di grup teh suka ada yang tanya jawab gak sih? Tanya tuh biar Ustadz menjawab gitu. Tanya pada Ustadz nanti biar Ustadz nanti menjawab ya. Biar nanti pertanyaan yang bagus dikasih appreciate ya. Karena ada banyak di kita terlalu numpuk hadiah, kita harus ya. Keren ya? Kamu klasik. Cek. Hadiahnya banyak ya, insyaallah. Pokoknya mah bertanya, harus aktif bertanya ya, supaya menambah motivasi dan juga pembelajaran. Mungkin itu ya.
karena memang tidak ada sesi tanya jawab. Mungkin nantilah pertemuan akhir baru kita ada sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Ada spesial sesi tanya jawab mungkin hari akhir nanti kita bentuk dengan tim panitia biar asik gitu loh. Ya nanti kita sediakan waktu setengah jam atau 45 menit itu nanti full sesi tanya jawab. Jadi nanti kan unik ya, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang unik biasanya. Nah ini kan bisa membangun motivasi dan juga kedekatan antara kita semuanya ya. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan pada malam hari ini, terutama oleh Al-Fakir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ucap tinggal laku, dan mohon maaf atas pelayanan dari kami yang sangat terbatas ya. Kita mohon support dari teman-teman semuanya ya. Sebarkan ilmu ini, sebarkan bahwasanya di Masjid Al-Mukhlisin selalu ada majelis ilmu. Kasih tahu sanak keluarga saudaranya, ajakin semuanya di sini. Kita sama-sama nuntut ilmu, kita sama-sama gapai ridhonya Allah ya. Pokoknya berlomba-lomba untuk menyebarkan kebaikan. Fastabiqul khairat. Semangat ya. Takbir. Takbir. Alhamdulillah masih semangat. Baik, untuk ditutupnya oleh Ustadz Agung, kepada Ustadz Agung silakan tafadhol masykuran. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menuntaskan apa yang kita kaji, semoga menjadi manfaat untuk kita semua, keberkahan untuk keluarga kita, dan menjadikan panduan agar kita menjadi lebih baik, menjadi insan-insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan ya, kenikmatan kembali untuk bisa menyantap ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya adalah pengamalan kita di dalam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna wali jami'il muslimina wal muslimatina wal mu'minina wal mu'minatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'anna wa sujudanna wa du'anana. Rabbana taqabbal innaka antas sami'ul alim wa atubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana waghfir lana dunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati ammal yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Allah